Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yatapi angga sambara hoti sadhu rato iti ewang kandesu santesu hoti rato ti sambuti. Seperti halnya kata kereta digunakan ketika berbagai bagian terkumpul. Demikian pula ketika 5 gugusan berkumpul, dikatakan sesuai kesepakatan ada makhluk. Kepada yang saya hormati Rama-Ramani, pada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, terkhusus umat Wihara Eka Dhamma Loka yang berbahagia, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua, karena kita kembali bisa berkumpul untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang sangat baik. Dengan tadi telah diawali melakukan satu tradisi yang memang sudah dilakukan sejak zaman Sang Buddha, yaitu acara Pindapata, mempersembahkan makanan kepada anggota Sangha, dan juga seperti biasa hari Minggu juga dilakukan puja untuk melakukan puja terhadap yang patut untuk dipuja, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mana kesemuanya itu merupakan kebajikan yang oleh Sang Buddha dikatakan sebagai berkah. Dan tidak hanya berkah biasa, tapi adalah berkah utama. Dananca Dhamma Caryanca, berdana, hidup sesuai dengan Dhamma adalah berkah. Pujaca Pujanianang, menghormat kepada yang patut dihormati adalah berkah. Dua hal ini telah dilakukan oleh Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di hari ini, mengawali dengan berbagai macam kebajikan yang adalah berkah utama. Dan tentu akan menjadi bertambah ketika kebajikan itu dilakukan dengan juga melakukan berkah yang lain, yang tidak lain adalah kalena dhamma sawanang, mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai, yang akan kita sampaikan di sini tadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemimpin Puja Bakti, bahwa topik pada pagi hari ini berkenaan dengan anatta, atau yang sering kita dengar sebagai salah satu ajaran yang oleh umat Buddha dikatakan sebagai ajaran yang paling sulit, doktrin yang paling sulit, karena berbicara tentang konsep tanpa diri, konsep tanpa aku. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, konsep anatta itu kalau hanya dipahami secara teori, sebenarnya belum sulit. Justru nanti yang paling sulit adalah ketika kita berusaha untuk mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita ini telah begitu lama, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi dalam kehidupan yang lampau, begitu telah lama terakar dalam batin kita, adanya anggapan, adanya kepercayaan, adanya notion bahwa kita ini masing-masing memiliki aku.
memiliki diri. Mengapa anggapan itu masih ada dan kita memilikinya? Kalau kemudian ada yang mengatakan, oh Bante, saya tidak memiliki sebuah kecenderungan, tidak memiliki anggapan bahwa ada aku. Maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah telah mencapai kesucian arahat. Hanya mereka yang telah mencapai kesucian arahanta memang sudah tidak memiliki bentuk batin, persepsi, pemikiran bahwa ada aku, bahwa ada self, bahwa ada diri. Seorang arahanta itu sudah tidak memiliki. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin mengalami sesuatu tetapi kemudian dilebih-lebihkan. Artinya dianggap itu sebagai sebuah penembusan bahwa aku telah lenyap. Bahwa diri telah lenyap, anggapan kecenderungan aku telah tidak ada. Itu disebut sebagai adimana. Bisa demikian. Kemungkinan yang lain adalah barangkali secara intelektual ia tidak memiliki kapasitas. Atau dengan kata lain, kalau dalam bahasa Pali, memuha. Artinya memang bodoh. Karena bodoh, karena tidak paham, maka bisa juga mengklaim bahwasanya tidak ada diri. Saya sudah tidak punya anggapan ada diri. Padahal ketika mengatakan saya pun sebenarnya secara umum sudah ada anggapan ada diri. Atau mungkin orang tersebut memang pikirannya lagi kacau. Umataka itu artinya sebenarnya gila. Atau dengan kata lain, pikirannya lagi kacau sehingga punya anggapan demikian. Maka sebenarnya setiap manusia kecuali seorang arahanta, kecenderungan bahwa masih ada aku, masih ada diri itu masih ada. Tetapi tentu kita baik untuk memahami walaupun secara teori kenapa Sang Buddha seringkali mengatakan adanya anatta, bahwa tidak ada aku, tidak ada diri. Sementara secara kecenderungan kita masing-masing masih memiliki. Ketika Bapak Ibu melihat saya saja, itu sudah melihat ada seperti person yang lain, seperti ada entitas yang lain, seperti ada keberadaan makhluk yang lain. Benar tidak? Benar ya? Seperti saya melihat Anda sekalian seperti ada banyak makhluk di sini. Itu saja sebenarnya sudah kecenderungan persepsi bahwa ada diri, ada aku. Jangankan melihat yang terlihat memang dianggap sebagai makhluk. Bahkan ketika kalau Bapak Ibu mau mengamati, menonton film, video, kemudian melihat gambar manusia di sana, ada tidak kecenderungan bahwa di film itu, di gambar tersebut yang bergerak, yang bergambar manusia itu sebagai entitas yang lain? Ada kan? Ada makhluk yang lain, ada diri yang lain. Itulah kenapa ketika menonton film kemudian terseret oleh film yang ada, barangkali drama yang ada, ketika ada kesedihan di sana, ikut bersedih. Ketika di sana ada ketawa ke TV, ikut ketawa. Kenapa? Karena di situ ada persepsi, ada anggapan bahwa ada makhluk di sana. Padahal sudah jelas, itu hanya sekedar gambar. Pun itu menciptakan persepsi bahwa ada diri di sana. Jangankan gambar manusia. Bapak Ibu kalau zaman dulu kan juga sering melihat film kartun. Tom and Jerry kan. Padahal Tom and Jerry hanya gambar kartun. Itu berupa seperti apa, itu kucing sama tikus kan. Tapi melihat itu saja padahal sekedar gambar sudah menciptakan persepsi anggapan bahwa ada makhluk di sana. Ada diri di sana, ada entitas di sana. Padahal itu sekadar gambar. Tapi karena batin kita ini sudah begitu kuat mengakar, ada anggapan bahwa ada diri, ada self, ada aku, ada makhluk,
Sehingga walaupun melihat gambar sampai sebegitunya. Sampai betul-betul kita melihat itu bukan sebagai gambar semata. Bukan sebagai kartun semata, tetapi melihat itu sebagai diri, sebagai aku, sebagai makhluk. Betapa kuatnya, mengakarnya batin kita untuk melihat ada entitas. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah sebenarnya kapan anggapan demikian itu muncul? Setiap waktu itu muncul. Akan tetapi yang paling kasar adalah ketika ada kotoran batin. Jadi ketika muncul apapun bentuk kotoran batin, apapun itu. Apakah yang bersumber dari keserakahan, atau yang bersumber dari kebencian, atau yang bersumber dari ketidaktahuan. Pada saat kotoran batin itu muncul, disitulah muncul persepsi anggapan bahwa ada diri. Mengapa kemudian ketika seseorang dibenci oleh orang lain dengan kata-kata kasar barangkali, atau diperlakukan oleh orang lain dengan kata-kata kasar, dengan perlakuan yang kasar, kemudian muncul kebencian, sampai berpikir-pikir, oh dia telah menghancurkan harga diriku. Ya kan? Ketika berpikir dia telah menghancurkan harga diriku, di situ sudah ada persepsi anggapan bahwa ada diri. Tidak hanya diri di sini, tetapi juga diri yang lain. Dia, nah ketika mengatakan dia, itu sudah ada anggapan bahwa ada diri yang lain. Menghancurkan diriku. Nah, ada persepsi, ada diri yang ada di sini. Muncul pada saat kebencian itu muncul. Demikian pula pada saat keserakahan muncul. Nafsu ragawi muncul, atau kemelekatan muncul, keinginan untuk mendapatkan ini dan itu muncul. Itu juga di sana muncul anggapan persepsi bahwa ada aku, ada diri. Nah, betapa anggapan ini begitu kuat. Nah, sehingga ketika kotoran batin itu muncul, harus dilihat. Disitulah anggapan bahwa ada aku, ada diri itu muncul. Tetapi untuk bisa melihatnya, Sang Buddha menyampaikan, apapun ketika muncul 3 hal dalam batin kita. Yang pertama adalah tanha, nafsu keinginan atau ketagihan. Yang kedua adalah mana, ada pembandingan. Yang ketiga adalah pandangan salah atau disebut didi. Di situ muncul anggapan persepsi bahwa ada diri. Nah, 3 jenis kotoran batin ini biasanya termanifestasi ke dalam bentuk ketika kita berpikir ini adalah milikku. Itu adalah tanha. Ketika kita berpikir sesuatu sebagai milik, itu adalah tanha. Yang kedua, ketika ada pikiran, ini adalah aku. Ada aku yang sebagai milik. Itu adalah mana, pembandingan. Karena di situ ada pembandingan, membanding-bandingkan. Yang ketiga adalah ketika walaupun tidak membanding-bandingkan, tetapi menganggap, melihat dalam batin bahwa ada semacam entitas, apapun itu. Di situ adalah didik pandangan. Nah, sekarang 3 ini muncul berkenaan dengan apa? Tidak lain adalah berkenaan dengan 5 gugusan. Kita, manusia, bahkan makhluk secara umum memiliki 5 gugusan. Kita tersusun. Artinya kita ini sebagai makhluk itu sebenarnya disusun oleh 5 gugusan. Yang pertama adalah karena ada jasmani. Kita semua tahu jasmani kita. Yang kedua adalah ada perasaan.
Merasakan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau perasaan yang sifatnya netral. Kita seperti mengalami rasa senang, mengalami rasa tidak senang, mengalami rasa netral biasa-biasa, itu disebut perasaan vedana. Yang ketiga adalah kita tersusun karena sanya, itu persepsi. Persepsi itu adalah batin yang mengenali objek. Jadi pada saat Anda melihat dengan mata, kemudian mengenali bentuk, nah batin yang mengenali itu adalah sanya. Termasuk yang dikenali, jadi pengalaman mengenali objek, di mana di situ kita mengenali sehingga ada gambar. Oh ini adalah bentuk, ada gambar, oh ini adalah suara, ada gambar, oh ini adalah bebauan, itu adalah sanya, persepsi. Termasuk Anda sekarang misalnya melihat saya di sini, ada wajah saya, ada tanda yang kemudian dikenali sebagai Santa Cito, itu adalah sanya. Itu adalah persepsi. Ketika Anda mendengarkan suara, ada tidak? Ketika Anda mendengarkan suara di jalan, kemudian Anda mengenali sebagai, oh itu adalah suara mobil. Itu adalah suara motor. Anda mengenali demikian melalui gambar motor, gambar mobil dalam bayangan batin Anda. Itu adalah persepsi. Ketika Anda mengenali bebauan, oh ini wangi. Ini bau yang tidak sedap, Anda mengenalinya melalui gambar tertentu. Pasti ada gambar, walaupun tidak jelas. Ketika Anda mengenali sebuah, yaitu bau. Ada tanda tertentu, itu adalah persepsi. Kita terbentuk juga dari persepsi. Kemudian, yang paling juga dominan dalam batin kita adalah berbagai macam bentuk pikiran. Kebencian, keserakahan, iri hati, dengki, arogansi, kesombongan, rasa minder, dan sebagainya. Termasuk yang baik-baik ada kebijaksanaan, kedermawanan, cinta kasih, kasih sayang. Itu adalah bentukan-bentukan batiniah. Disebut sebagai sangkara. Itu juga membentuk yang kemudian kita sebut sebagai makhluk manusia. Dan juga adalah batin yang mengetahui semua proses keberadaan, semua proses pengalaman. Itu disebut sebagai vinyana. Disebut juga kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai consciousness, kesadaran. Tapi sebenarnya itu mengacu kepada batin yang mengetahui. Batin yang mengetahui segala pengalaman itu adalah vinyana. 5 gugusan ini yang membentuk kita kemudian dikenal sebagai makhluk. Nah, ketika muncul anggapan berkenaan dengan apakah materi adalah jasmani kita, termasuk materi yang ada di luar diri kita, yaitu keluarga kita, kerabat kita, harta benda, properti. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan materi baik secara internal atau secara eksternal, kemudian di situ ada anggapan ini milikku, di situ sudah memunculkan persepsi bahwa ada aku, ada diri. Milikku, ada aku di sini. Mungkin hal demikian bukan sesuatu yang signifikan dalam masyarakat. Karena justru dalam masyarakat memang harus yang seperti ini harus dikembangkan. Ya kan, makanya kan orang mengumpulkan sebanyak-banyaknya kan. Tetapi kemudian dalam praktik dhamma ini, setidaknya ini harus dipahami, disadari, dikenali. Bahwa di situ ada persepsi aku. Yang ini membawa kepada berbagai macam duka penderitaan. Ya seperti contohnya misalnya Anda, ketika melihat ada laptop mahal milik orang lain, jatuh. Menderita tidak? Milik orang lain jatuh. Enggak menderita kan? Cuek saja.
Karena tidak ada kelekatan. Tapi kalau kemudian laptop yang mahal tersebut kemudian dikasihkan ke kita, suatu kali jatuh, waduh, muncullah penderitaan. Kenapa? Ada kelekatan, ada kemelekatan. Melihat yang lain, kita berpisah dengan, atau katakan ada keluarga yang lain yang mungkin meninggal. Ketika kita mendengar, kita melihat tidak ada penderitaan. Tapi begitu yang meninggal adalah keluarga kita sendiri, menderita sekali. Kenapa? Kemelekatan. Karena ada persepsi, ini milikku. Ada aku di sini, ada aku di luar. Aku di luar itulah, atau entitas di luar itulah yang dianggap sebagai milikku. Ada kemelekatan di situ. Sehingga begitu terjadi perubahan tidak sesuai dengan keinginan, penderitaan muncul. Maka apapun yang berkenaan dengan 5 gugusan, salah satunya adalah materi, jasmani, dan kemudian dianggap sebagai milik, cepat atau lambat pasti akan menimbulkan duka penderitaan. Ketika perubahan terjadi, ketika perpisahan terjadi, padahal perubahan perpisahan sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, pasti akan terjadi. Terhadap apapun yang kita anggap sebagai milik, yang kita hargai, yang kita cintai, yang betul-betul kita memberikan value di sana, perpisahan suatu saat pasti akan terjadi. Dan ketika terjadi, sementara kelekatan masih ada, sementara anggapan bahwa ini adalah milikku itu masih ada, penderitaan itu pasti akan muncul. Dan tidak hanya jasmani, termasuk adalah perasaan. Ketika kita hanya menginginkan perasaan yang menyenangkan saja sebagai milik, itu juga akan menimbulkan penderitaan. Karena begitu perasaan yang menyenangkan itu berubah, dan pasti berubah, maka penderitaan pasti akan muncul. Tidak hanya perasaan, persepsi juga sama. Bentuk-bentuk pikiran juga sama. Kesadaran juga sama. Ketika menganggap itu sebagai milik, ketika perubahan terjadi, penderitaan itu pasti akan muncul. Maka anggapan, persepsi, pemikiran tentang aku yang di situ salah satunya adalah muncul ketika ada anggapan ini milikku, sesuatu sebagai milik, itu adalah sebab duka, sebab penderitaan. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat itu sesuatu yang wajar, tidak terpikirkan malahan. Tetapi dalam Dhamma harus dilihat itu sebagai sebab yang membawa kepada duka penderitaan. Yang kedua adalah persepsi anggapan bahwa ada aku, ada diri itu muncul ketika ada pembandingan. Membanding-bandingkan. Ada aku di sini, kemudian dibanding-bandingkan dengan aku-aku yang lain atau diri-diri yang lain. Pembandingan di sini atau mana di sini tidak hanya kesombongan. Karena seringkali mana diterjemahkan sebagai kesombongan, conceit. Tetapi sebenarnya itu tidak mewakili. Mana itu artinya pembandingan, dari kata man to measure, untuk mengukur, membandingkan. Maka Sang Buddha menyampaikan pembandingan di sini bisa adalah membandingkan aku lebih tinggi dari yang lain. Bisa aku lebih kaya, aku lebih intelijen, aku lebih bijaksana, aku lebih bermoral dari yang lain. Itu yang kemudian disebut sebagai kesombongan. Ketika ada pembandingan demikian, itu juga ada persepsi bahwa ada aku yang lebih tinggi. Tapi ternyata mana tidak hanya berkenaan dengan pembandingkan aku merasa lebih tinggi dari yang lain. Termasuk adalah ketika membandingkan aku lebih rendah dari yang lain. Aku lebih miskin, aku lebih tidak bermoral, aku lebih hina. Ketika membandingkan demikian, itu pun juga kotoran batin. Itu juga di situ ada self notion. Ada kecenderungan anggapan bahwa ada diri, ada aku.
Dan ternyata tidak hanya ketika membandingkan bahwa aku lebih rendah, yang itu mengacu kepada pesimis. Bahkan ketika membandingkan aku sederajat dengan yang lain, aku sama dengan yang lain. Ketika pembandingan tersebut ada, itu juga persepsi aku ada di sana. Walaupun kelihatannya itu mulia, kelihatannya itu baik kan, sama kan sederajat. Tetapi di situ masih ada dualisme, bahwa ada aku di sini, ada aku di sana. Dan selama ada pembandingan demikian, itu juga menjadi bibit yang menyebabkan penderitaan, bibit yang menyebabkan konflik. Ketika ada pembandingan demikian, apalagi membandingkan, oh saya lebih tinggi, wah, sombong muncul. Kalau tidak hati-hati merendahkan yang lain. Aku lebih rendah, kemudian muncullah rasa down, pesimis, bisa memunculkan iri hati, cemburu terhadap yang dilihat dianggap sebagai lebih tinggi. Muncul konflik, muncul pertengkaran. Dari apa? Membanding-bandingkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika muncul pandangan salah berkenaan dengan diri itu sendiri. Yang itu muncul bahkan pada saat seseorang tidak membanding-bandingkan. Ketika misalnya berkenaan dengan jasmani. Saat kita itu diam, duduk. Ketika muncul di sana sebuah persepsi, sebuah gambaran, sebuah anggapan bahwa jasmani ini adalah diri. Walaupun pada waktu itu tidak sedang membanding-bandingkan. Bahwa jasmani ini adalah diri, adalah self, adalah entitas. Itu juga bagian dari bagaimana persepsi atta, persepsi atma itu muncul. Bisa merasakan tidak? Bisa ya? Sekarang saja. Menganggap ada persepsi bahwa jasmani ini adalah diri. Itu adalah juga bagian dari persepsi bahwa ada diri. Ada atta. Ada aku. Makanya kenapa misalnya ada orang yang tiba-tiba datang ke kita, kemudian memukul kita menjadi marah. Tanpa disadari sebenarnya karena ada kecenderungan melihat bahwa jasmani adalah diri. Oh, ini sesuatu yang kalau di masyarakat sesuatu yang biasa. Sekali lagi saya katakan sesuatu yang biasa. Sesuatu yang malahan ya tidak signifikan, orang tidak akan peduli, tetapi sekali lagi dalam Dhamma ini juga sumber dari berbagai macam penderitaan, sumber dari konflik pertengkaran. Tidak hanya jasmani, perasaan juga sama. Gugusannya lain juga sama. Dan tidak hanya pada saat kita melihat jasmani sebagai diri, kadang-kadang kita merasakan ada semacam persepsi bahwasanya ada diri di dalam jasmani. Ada self di dalam jasmani. Jasmani hanya sebagai covernya saja. Tapi di dalam itu ada entitas. Bisa tidak merasakan? Bisa ya? Atau tidak? Ketika Anda duduk meditasi, kemudian melihat jasmani sebagai jasmani, ternyata seakan-akan ada diri di dalam jasmani. Itu juga bagian dari self-notion. Atau bahkan bisa juga seseorang punya persepsi ketika duduk diam, mata terpejam, punya persepsi di mana jasmani ini berada di dalam sebuah diri yang besar. Ada entitas yang besar, yang jasmani adalah berada di dalam entitas yang besar.
Itu terjadi ketika tidak membanding-bandingkan. Bisa terjadi demikian. Dan itu disebut sebagai didi. Sebagai pandangan salah berkenaan dengan self-notion, kecenderungan bahwa ada diri. Maka bisa pada saat ada anggapan ini milikku, apapun itu, entah berkenaan dengan materi, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batiniah, kesadaran. Ketika muncul pembandingkan mana berkenaan dengan di sini dengan dibandingkan dengan yang di luar, ketika muncul ada anggapan pandangan, apapun bentuknya berkenaan bahwa ada diri, ada self, entah berada dalam jasmani atau jasmani sebagai diri atau di luar jasmani, atau jasmani sebagai milik dari ada diri yang besar, itu adalah persepsi bahwa ada atta. Sampai di sini seharusnya mudah dipahami. Mudah dipahami ya. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa ini adalah ciptaan pikiran semata. Yang sesungguhnya, diri yang sejati, yang sesungguhnya itu tidak ada. Ini hanya ciptaan pikiran semata. Maka kalau kemudian, apa tujuan? Kalau ada pertanyaan, tujuan kita memperhatikan dhamma. Apakah tujuannya untuk menghancurkan aku, menghancurkan diri, atau bagaimana? Apakah demikian? Apakah tujuannya untuk menghancurkan diri, untuk menghancurkan aku? Tidak. Lawang diri nggak ada, aku tidak ada, lantas mana yang dihancurkan? Yang dihancurkan adalah pikiran yang berpersepsi, yang menciptakan persepsi bahwa ada aku. Itu yang dihancurkan, tetapi aku tidak ada. Jadi tidak ada yang perlu dihancurkan, tetapi batin yang menciptakan bahwa ada aku itulah yang harus dihancurkan. Nah, batin demikian disebut vipalasa atau persepsi yang error, pikiran yang error, batin yang error, itu yang dihancurkan. Nah, bagaimana Sang Buddha menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada self. Ada banyak alasan. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama adalah seperti tadi telah disampaikan, sesungguhnya kita ini tersusun dari 5 gugusan. Ada jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan ada kesadaran. Karena 5 gugusan inilah yang saling menyokong satu sama lain, yang saling mendukung satu sama lain, membentuk yang disebut sebagai makhluk. Seperti di depan saya mengutip satu syair yang disampaikan oleh seorang bhikkhuni bernama Wajira. Bhikkhuni Wajira. Yang itu juga digunakan kadang oleh Sang Buddha, dan juga dalam Milinda Panha juga mungkin Bapak Ibu pernah membacanya ketika seorang arahanta bernama Nagasena ditanya oleh seorang raja, Raja Milinda. Nah, di sana dikatakan bahwasanya seperti halnya kereta, istilah kereta itu digunakan ketika berbagai macam bagian itu berkumpul, ketika ada roda dan sebagainya berkumpul jadi satu, maka muncullah istilah kereta. Demikian pula kita dikatakan sebagai makhluk, sebagai manusia itu hanya sekedar ketika 5 gugusan itu ada di sana. Ketika salah satu tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai manusia. Maka 5 gugusan ini harus ada. Maka disebut sebagai makhluk. Atau seperti kita mengatakan ini wihara. Kita menyebut ini sebagai wihara. Karena apa ya? Ada rupang Buddha, ada bangunannya. Bangunannya juga terdiri dari berbagai macam
bagian, ada atapnya, ada temboknya, ada kacanya. Temboknya juga terdiri dari berbagai macam bagian. Ada semen, ada besi, ada pasir, dan sebagainya. Tersusun dari berbagai macam bagian. Maka disebut sebagai vihara. Kita manusia juga tersusun karena apa? 5 gugusan. Maka disebut sebagai makhluk. Kalau tidak ada, tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Bahkan saya sering menyampaikan, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, kadang-kala ketika kita melihat sesuatu, sebagai contoh, melihat objek, ada sebuah persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat. Aku yang sedang melihat objek, ada aku di sini, apalagi kalau yang dilihat adalah manusia lain, maka ada aku yang di sana. Memunculkan, menciptakan persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat. Padahal pengalaman melihat itu muncul juga karena berbagai macam faktor. Ada mata yang tidak rusak, ada benda yang memang berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Kemudian ada perhatian dari batin, dari pikiran. Kalau ketiganya itu berkumpul di sana, baru ada pengalaman melihat. Kemudian menciptakan persepsi bahwa aku melihat. Padahal kalau salah satu dari 3 ini saja tidak ada pengalaman melihat. Mata tidak rusak. Benda juga berada di mana wilayah mata bisa melihat. Tapi kalau tidak ada perhatian sedang entah kemana, maka tidak ada pengalaman melihat. Mata ada, tidak rusak. Perhatian ada, tapi bendanya tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Maka tidak ada pengalaman melihat berkenaan dengan benda tersebut. Ada bendanya, ada perhatian, tapi mata kita lagi rusak. Nggak bisa melihat juga. Maka persepsi melihat bahwa ada aku yang melihat, itu akan muncul hanya ketika berbagai macam faktor ini muncul. Berkumpul. Dan yang disebut aku ini juga terus berubah-ubah seiring dengan perubahan dari pengalaman tersebut. Mungkin ketika Anda sebagai anak bertemu dengan orang tua, ada persepsi, menciptakan sebuah persepsi bahwa ada aku adalah anak. Tapi kalau kemudian Anda bertemu dengan anaknya, maka muncul persepsi yang lain bahwa aku sebagai orang tua, berubah juga. Anda kemudian bertemu dengan teman, maka muncul persepsi lagi, aku sebagai teman. Ketika Anda bertemu dengan guru, muncul persepsi, aku sebagai murid. Berubah-ubah sesuai dengan apa? Faktor-faktor yang juga berubah. Maka sebenarnya persepsi aku itu diciptakan oleh pikiran kita. Padahal munculnya itu ketika berbagai macam faktor itu ada di sana. Tapi kalau kita selidik ke dalam, karena berbagai macam faktor inilah yang menyebabkan ada makhluk, ada persepsi aku, ketika diselidik ke dalam, tidak ditemukan. Tidak ditemukan bahwa ada betul-betul entitas. Kita tidak menemukan ada inti di dalam materi atau jasmani. Kita tidak menemukan inti di dalam perasaan. Di dalam persepsi bentuk-bentuk pikiran yang betul-betul entitas yang kekal. Tidak ditemukan. Kesadaran juga berubah-ubah. Tidak ditemukan. Maka munculnya itu semua karena ada berbagai macam faktor. Tapi kalau kita lihat satu persatu, tidak ditemukan adanya entitas. Tapi kemudian ada yang bertanya, lantas bagaimana Bante, kenapa kalau tidak ada aku, tidak ada self, tidak ada diri, kenapa masih ada kelahiran kembali? Kenapa masih ada ketika orang meninggal dilahirkan di alam lain? Bukankah yang lahir adalah entitas, adalah diri, adalah atma, roh yang mengalami karma, perbuatan juga adalah entitas, adalah roh.
Ada kelahiran karena ada faktor-faktornya. Ketika ada avidya, ketidaktahuan, ada sangkara, karma, perbuatan, ada vinyana, kesadaran, ada batin dan jasmani nama rupa, ada 6 landasan indera dan seterusnya, maka muncullah kelahiran. Tapi lihat, apakah ada entitas di dalam ketidaktahuan? Tidak ada juga. Apakah ada entitas di dalam karma? Tidak ditemukan juga. Apakah ada entitas di dalam kesadaran? Tidak ditemukan juga. Faktor-faktor ini bergabung, saling mendukung, maka terjadi keberlanjutan. Tapi faktor-faktor ini pun juga tidak ditemukan ada inti di sana. Maka tidak ditemukan adanya aku. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Paham ya? Intinya bahwasanya kita itu muncul tersusun dari berbagai macam faktor. Yang setelah diselidik ke dalam, di dalamnya tidak ada entitas, tidak ada inti. Karena apa? Faktornya juga berubah-ubah. Maka yang kedua adalah karena ketidakkekalan. Ketika diselidik ke dalam, 5 gugusan yang bergabung membentuk sebuah persepsi bahwa ada aku, ada diri, ada makhluk. Ternyata masing-masing gugusan ini sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya berubah. Karena sifatnya berubah, sifatnya tidak kekal, lantas mana yang bisa dikatakan sebagai inti? Jasmani kita terus mengalami perubahan. Sejak kita lahir, usia kita semakin bertambah, mengalami kelapukan, pada akhirnya juga mati, meninggal. Perasaan kita juga setiap momennya berubah-ubah, cepat sekali. Bahkan Sang Buddha sampai menyampaikan, mengatakan seperti air hujan yang kemudian jatuh ke kolam, membentuk gelembung, sebentar saja pecah. Itulah perasaan kita, terus mengalami perubahan. Persepsi kita juga berubah-ubah. Karena persepsi muncul dari 6 indera kita. Ketika 6 indera kita itu berubah-ubah, kita melihat, kemudian ada mendengar, kemudian ada membawi. Yang kita kenali berubah-ubah, maka persepsi juga berubah-ubah. Cepat sekali. Apalagi bentuk-bentuk pikiran juga berubah-ubah. Kadang serakah, kadang benci, kadang bijaksana, kadang punya perhatian, ada konsentrasi, terus berubah-ubah. Tidak tetap. Apalagi kesadaran. Ada kesadaran mata ketika melihat, kesadaran telinga ketika mendengar, kesadaran hidung ketika membawi, lidah, jasmani, kesadaran pikiran. Berubah-ubah. Tidak bisa dipertahankan. Tidak mungkin kan Anda betul-betul bisa mempertahankan hanya kesadaran mata saja yang berfungsi. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Apakah kemudian kita melotot terus begini untuk memperhatikan, untuk menjaga kesadaran mata terus bisa bertahan? Bisa tidak? Tidak. Walaupun kita melihat begini, tiba-tiba ada suara terdengar, mata sudah tidak melihat suara yang berfungsi, berubah. Maka karena semuanya mengalami perubahan, tidak ditemukan ada yang betul-betul di sana itu stabil, betul-betul kekal, betul-betul permanen. Bagaimana dikatakan sebagai ada entitas di dalamnya? Tidak ada. Yang menciptakan adalah batin kita sendiri. Yang paling suka menciptakan bahwa ada sesuatu yang kekal itu batin kita sendiri. Realitasnya semuanya berubah. Seperti kalau Bapak Ibu misalnya mungkin pernah bertemu dengan seseorang. Ketika bertemu, orang tersebut melakukan hal yang tidak baik. Kemudian Anda menciptakan sebuah persepsi bahwa orang itu jahat, orang itu tidak baik. Dan menciptakan persepsi demikian dianggap sebagai kekal tanpa disadari, walaupun teorinya tahu bahwa tidak ada yang kekal. Tetapi kemudian menciptakan persepsi bahwa dia itu jahat, dia tidak baik sebagai kekal. Maka setiap kali berpikir tentang orang yang
dianggap jahat langsung berpikir dia jahat. Ketika mendengar nama orang tersebut, oh dia jahat. Ketika kemudian berdiskusi tentang orang tersebut, oh dia jahat. Menganggap orang itu adalah jahat, menciptakan persepsi kekal bahwa dia itu orang jahat. Padahal sejak dia mungkin memperlakukan kita tidak baik, sejak itu sudah mengalami banyak perubahan. Jasmaninya sudah berubah, perasaannya sudah berubah, persepsi bentuk-bentuk pikiran sudah berubah, kesadaran juga sudah berubah, tidak terhitung perubahannya. Tapi kita menciptakan persepsi dia jahat. Terus realitasnya adalah karena pikiran kita menciptakan. Aslinya, sejatinya orang itu sudah berubah. Bahkan kita pun juga sudah berubah. Tapi kita itu mempertahankan persepsi kekekalan. Itulah yang disebut wipalasa. Batin yang error. Kita semua itu sebenarnya punya batin yang error. Makanya kalau kita boleh mengakui ya, ini seperti yang disampaikan dalam kitab suci, Sabe putujana umataka, via umataka. Jadi sebenarnya semua yang putujana itu gila. Sebenarnya kalau kita masih putujana, kita itu gila sebenarnya. Ya kenapa? Kita punya batin yang error sebenarnya. Menciptakan sesuatu salah satunya tadi yang sebenarnya adalah tidak kekal, kita menciptakan persepsi ada sesuatu yang kekal. Ada orang yang kekal, yang harus sama, tidak boleh berubah. Ya kalau boleh mengakui, Anda punya istri, punya suami. Kenapa ketika kemudian suaminya mungkin melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, muncul kemarahan? Atau sebaliknya? Ya karena Anda menciptakan persepsi kekekalan. Bahwa suami saya harus seperti ini. Bahwa istri saya harus seperti ini. Diciptakan persepsi kekekalan. Maka ketika ada perubahan, muncullah ketidaksukaan. Muncullah kemarahan, muncullah kebencian. Karena persepsi kekekalan. Padahal tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal, tidak ada. Semua berubah, setiap momennya berubah. Nah, yang kedua. Yang ketiga, karena waktunya juga sudah jam 11, adalah ketika kita melihat kalau memang ada entitas, ada diri, ada aku, ada atma yang betul-betul kekal, yang betul-betul itu inti, tapi kenapa kita tidak bisa mengontrol apapun yang kita alami? Berkenaan dengan jasmani, atau dengan perasaan, dengan persepsi, dengan bentuk-bentuk pikiran, ataupun kesadaran, kita tidak bisa mengontrol. Walaupun kita ingin, oh semoga jasmaniku tetap muda. Tetapi ketuaan pasti akan terjadi. Oh jasmaniku tidak boleh lapuk, tidak boleh mati. Tapi kematian pasti terjadi. Tidak bisa kita kontrol. Lantas di mana yang dikatakan bahwa inti di sini itu sebagai masternya? Karena kalau kita bicara atma, inti, entitas itu ada anggapan bahwa ini adalah masternya. Tapi ternyata tidak bisa kemudian mengontrol jasmani sesuai dengan keinginan kita. Tidak hanya jasmani, perasaan juga sama. Kita mungkin berpikir semoga perasaanku seperti ini, tidak boleh seperti itu. Yang datang kalau bisa menyenangkan saja. Tapi kenyataannya yang tidak menyenangkan juga datang tanpa, walaupun kita tidak mau. Yang tidak menyenangkan juga datang. Walaupun yang kita inginkan adalah yang menyenangkan. Tidak bisa kita kontrol. Tidak hanya itu, persepsi juga sama. Kalau bisa persepsiku yang baik-baik saja. Gambaran-gambaran batin yang muncul, yang baik-baik saja. Termasuk memori yang muncul tentang yang lampau yang baik-baik saja. Tapi ternyata yang kita kenali gambaran yang muncul
Termasuk memori yang lampau yang datang juga kadang-kadang yang tidak menyenangkan juga. Muncullah trauma, ketidaksukaan, kebencian, dan sebagainya. Tidak bisa kita kontrol. Bentuk pikiran juga sama, kalau kita boleh memilih, ya kalau bisa pikiran kita yang baik-baik saja yang muncul. Apalagi kalau kita sedang meditasi, kalau bisa pikiran harus terkonsentrasi, harus tenang, tidak boleh kacau. Tetapi kemudian tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Begitu duduk, alih-alih batin kita menjadi tenang, menjadi rileks, wah sudah mengembara entah kemana. Pikiran liar. Tidak bisa 100% kita kontrol. Winyana juga sama, kesadaran juga sama, tidak bisa kita kontrol 100%. Dan karena kita tidak bisa mengontrolnya, maka tidak bisa dikatakan bahwa ada aku, ada diri. Karena tidak bisa kita kontrol. Nah, melihat dari 3 ini saja, nah kita hendaknya berlatih bahwa sesungguhnya apapun persepsi aku, persepsi adanya diri itu adalah ciptaan dari batin kita sendiri. Realitasnya itu tidak ada. Karena 5 gugusan ini atau katakan yang dikatakan sebagai aku, sebagai makhluk hanya merupakan gabungan dari 5 gugusan. Yang mana 5 gugusan ini ketika dilihat ternyata tidak ada inti di sana. Apalagi kemudian 5 gugusan ini sifatnya terus mengalami perubahan, berubah-ubah. Dan karena berubah-ubah maka tidak ada entitas yang permanen, yang kekal, yang tidak berubah, tidak ditemukan. Dan apalagi kita memperhatikan bahwa walaupun kita sudah berusaha untuk mengontrol apa yang kita anggap sebagai milik, tetapi kita tidak bisa mengontrolnya. Dan karena itulah maka hendaknya latihan harus dimunculkan. Alih-alih memunculkan persepsi ini milikku, ini aku, ini diriku, ini adalah self, adalah diri, adalah aku, adalah atma. Tapi kemudian justru latihan harus dimunculkan. Netang mama, neso hamasmi, nak meso ata. Bahwa ini sesungguhnya bukan sebagai milikku. Ini sesungguhnya bukan sebagai aku. Ini sesungguhnya bukan sebagai diriku. Yang ada hanya sekadar 5 gugusan. Itu latihan yang harus kita latih dalam batin supaya batin menjadi damai, menjadi tenang. Tapi bukan berarti kemudian ketika berlatih demikian Anda berasosiasi dengan orang lain, kemudian tidak menggunakan istilah aku, tidak menggunakan istilah saya. Silakan menggunakan istilah saya. Kan ada kan yang kita berbicara kemudian kata saya saja nggak mau menggunakan. Padahal tidak ada masalah. Selama itu digunakan untuk komunikasi, ya itu digunakan. Sang Buddha masih menggunakan istilah saya. Tidak menggunakan istilah, kalau Santa Cito itu ya, tidak seperti ini, tidak. Ya saya mengatakan ya saya. Tidak menggunakan dengan kata nama saja, tapi menggunakan istilah saya. Hanya saja kebijaksanaan harus dimunculkan bahwa ini hanya sekedar 5 gugusan. Tapi dalam komunikasi tidak kemudian mengatakan, Bante mau makan, oh iya ini 5 gugusan mau makan. Ya, itu tidak wise, tidak bijak. Ya kita masih menggunakan, oh iya saya mau makan gitu. Ya. Jadi maka ada samuti saja, ada para mata saja. Kebenaran yang memang itu adalah kesepakatan dan itu harus digunakan dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak ada benturan. Tapi kemudian dalam pengembangan spiritualitas, kebenaran para mata yang sejati itu yang harus dikembangkan. Tapi keduanya itu harus digunakan. Karena ada juga orang yang sudah terlalu pandai, terlalu pintar, kemudian ketika misalnya hutang terhadap temannya, setelah sebulan ditagih, loh
Nagih kepada siapa? Kan tidak ada aku. Aku kan sudah berubah. Kalau yang tagih yang dulu itu, yang sebulan yang lalu. Karena sudah terlalu pandainya dengan konsep anatta. Ya tidak demikian. Kita harus menggunakan kebenaran yang muncul karena kesepakatan konvensional. Itu juga harus digunakan. Tapi dalam spiritualitas juga harus dikembangkan. Ya, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga bisa dijadikan sebagai panduan dalam kita mempraktikkan Dhamma, agar keegoan, keakuan paling tidak semakin luruh, sehingga kedamaian, walaupun belum nibbana, tetapi juga akan diperoleh dengan kita semakin memahami kebenaran yang sebenarnya, dan semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sapi sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.